Si anak pendiam yang mengubah dunia, Mark Zuckerberg. Tidak semua pahlawan lahir dari pertempuran. Ada yang lahir dari kesepian dan sebuah ide. White Plains, New York, 14 Mei 1994, Mark Elliot Zuckerberg lahir dari pasangan Edward dan Karen Zuckerberg. Ayahnya seorang dokter gigi, ibunya psikiater. Hidup di keluarga yang cukup berada, tapi bukan berarti hidup Mark dipenuhi tawa dan kenyamanan. Sejak kecil, Mark dikenal sebagai anak yang sangat pendiam. Ia tidak suka keramaian, tidak pandai bersosialisasi. Bahkan dalam pesta ulang tahunnya sendiri, ia lebih sering duduk sendiri dengan komputer dibanding bermain dengan anak-anak lain. Guru-gurunya melihat potensi yang luar biasa. Tapi, teman-temannya melihatnya sebagai anak aneh. Saya tidak punya banyak teman, tapi saya punya komputer. Kenang Mark suatu kali, di usia 10 tahun ayahnya membelikan komputer Atari dan Mark langsung terpikat. Ia belajar sendiri bahasa pemrograman basic dan menciptakan game-game sederhana. Melihat potensinya, orang tuanya memanggil guru privat komputer dari universitas. Tapi hanya dalam beberapa minggu, Mark sudah melampaui gurunya sendiri. Di usia 12 tahun, ia menciptakan ZocNet, sebuah sistem pesan instan internal untuk membantu komunikasi di klinik gigi milik ayahnya. Bayangkan, anak SD menciptakan sistem pesan sebelum WhatsApp atau Facebook lahir. Mark kemudian masuk ke Phillips Exeter Academy, sekolah elit di New Hampshire. Di sana, ia bertemu anak-anak terpintar dari seluruh dunia. Tapi tekanan sosial semakin tinggi. Ia masih menjadi anak pendiam, kutu buku, dan tidak populer. Yang menyelamatkannya hanyalah kode dan mimpi. Mark diterima di Harvard dan mengambil jurusan psikologi dan ilmu komputer. Di sanalah benih revolusi ditanam. Di sebuah kamar asrama sempit, Mark menciptakan situs sederhana bernama FaceMesh, tempat mahasiswa bisa memilih siapa yang lebih menarik. Meski ditutup karena kontroversi, situs itu viral. Dari kegagalan itulah, lahirlah ide baru. Bagaimana kalau kita membuat direktori online untuk semua mahasiswa? Jawabannya, The Facebook. Facebook pertama kali diluncurkan pada Februari 2004. Dalam 24 jam, ratusan mahasiswa mendaftar. Dalam waktu sebulan, Facebook sudah tersebar ke universitas-universitas Ivy League. Tapi tantangan datang. Tuntutan hukum dari teman-temannya sendiri. Tekanan finansial untuk mempertahankan server. Dan tawaran akuisisi senilai $1 miliar dari Yahoo yang ia tolak. Kalau aku menjual Facebook sekarang, akan ada orang lain yang membuat sesuatu seperti ini. Dan aku akan menyesal seumur hidup, kata Mark. Facebook terus berkembang, dari situs kampus menjadi platform global. Dalam 1 dekade, ia menjadi media sosial nomor 1 di dunia. Dan Mark Zuckerberg menjadi miliarder termuda dalam sejarah. Hanya di usia 23 tahun. Perusahaan miliknya kini, Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, Oculus, Threads. Kekayaannya kini mencapai lebih dari $100 miliar Amerika. Meski menjadi miliarder, Mark hidup sangat sederhana. Ia mengenakan kaos abu-abu setiap hari, mengemudi mobil biasa, tidak terlalu suka pesta atau sorotan. Ia mendonasikan miliaran dolar untuk pendidikan, kesehatan, dan riset ilmiah melalui Chan Zuckerberg Initiative. Tujuanku bukan hanya membuat perusahaan besar, tapi membuat dampak besar. Pelajaran dari kisah Mark. Tidak semua anak pendiam itu lemah. Sebagian dari mereka sedang membangun dunia di pikirannya. Dari kesepian lahir kreativitas. Jangan takut berbeda. Kadang orang yang paling tidak cocok dengan dunia justru yang akan mengubahnya. Mark Zuckerberg bukan hanya seorang programmer. Ia adalah simbol bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari kamar kecil, bahwa kesepian bukan akhir, tapi awal pencarian makna, dan bahwa kadang dunia baru lahir dari anak-anak yang tidak pernah diajak bermain.